Perkenalkan, saya Siti Rabianur, Guru UPT SPF SMP Negeri 26 Makassar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, gaya hidup berkelanjutan. Salamaki merupakan kata dari bahasa Makassar yang mengandung arti keselamatan, saling mendoakan untuk keselamatan bersama. Salamaki mengandung akronim sehat, sekolahku, dan mewujudkan ramah lingkungan kita. Langkah pertama dalam perjalanan menuju perubahan positif melalui penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yaitu mengidentifikasi masalah. Mengenali dan memahami permasalahan yang ada adalah pondasi yang kuat untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Masalah yang dihadapi oleh lingkungan sekolah UPT SPF SMP Negeri 26 Makassar yaitu penumpukan sampah dan lahan kosong yang terabaikan. Masalah ini tentunya mempengaruhi tidak hanya estetika lingkungan, tetapi juga kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah. Sebagai koordinator penguatan proyek profil pelajar Pancasila, saya bersama rekan guru di sekolah mendiskusikan, menyusun rencana aksi yang mencakup tujuan, strategi, jadwal pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. Berdasarkan hasil diskusi dengan melihat permasalahan yang ada, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah bercocok tanam, pengelolaan daur ulang sampah, dan membuat komposter. Melalui asesmen, saya memetakan peserta didik memilih gaya belajar, peminatan kegiatan yang ingin dilakukan. Dari hasil asesmen diperoleh 30% peserta didik membuat daur ulang sampah, 20% membuat komposter, dan 50% memilih bercocok tanam. Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu peserta didik diberikan pengetahuan tentang cara merawat lingkungan yang baik dengan mengundang dan berkolaborasi salah satu komunitas pegiat lingkungan yang ada di Kota Makassar. Kelompok peserta didik komposter memilih sampah yang terdiri dari daun-daun sampah basah yang sudah dipisahkan. Hasilnya untuk dijadikan pupuk tanaman yang ada di sekolah. Untuk kelompok peserta didik yang bercocok tanam dibagi menjadi kelompok kecil. Mereka bekerja sama untuk membuat lahan berupa bedengan yang terbuat dari genteng bekas dari warga masyarakat, mempersiapkan tempat penanaman, dan menanam benih dengan penuh antusiasme. Tawa dan kegembiraan di udara karena mereka menyadari bahwa tindakan kecil ini membawa perubahan besar. Kelompok daur ulang sampah, peserta didik melakukan aktivitas memilih dan memilah sampah organik dan anorganik yang akan dilakukan di sekolah, membuat aerobik tempat duduk, lampion, taplak meja, dan bungkusan snack serta koran yang menumpuk yang akan dijadikan busana. Salamaki memupuk solidaritas, kolaborasi guru dan peserta didik. Setiap kelompok bertanggung jawab atas usaha dan kegiatan yang dilakukan, membuat daur ulang sampah, komposter, hingga bercocok tanam. Penilaian yang saya lakukan beserta rekan guru mencakup berbagai aspek, yakni pembentukan karakter, keterlibatan dalam kegiatan, pengembangan sikap, dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan bercocok tanam, mereka mengamati dan merawat tanaman setiap hari, mempelajari tentang kebutuhan air, nutrisi, dan cahaya matahari yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik. Saat yang ditunggu adalah panen. Ini adalah kegiatan memanen hasil kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 26 Makassar. Ini adalah hasil yang telah diperoleh selama bergotong royong beserta guru dan teman di sekolah. Momen ini adalah keberhasilan dan kepuasan hingga mengelola dan menikmatinya bersama. Meskipun tidak semua tanaman memiliki waktu yang sama untuk dipanen, saya dan rekan guru
memberikan kesempatan bagi peserta didik melakukan pemeliharaan setiap hari. Tahap akhir yang dilakukan adalah merefleksikan kegiatan pengalaman yang telah dilakukan bersama. Sebelum membuat refleksi, saya mengajak peserta didik melakukan ice breaking, permainan madende, dengan memberikan pertanyaan di setiap loncatan batu yang dilempar. Dilanjutkan melakukan refleksi dengan cara dan gaya belajar yang diinginkan. Peserta didik kinestetik membuat gambar kegiatan yang telah dilakukan. Auditori menceritakan kepada temannya pengalaman dari apa yang ditemukan melalui penggunaan teknologi VR. Peserta didik gaya belajar visual membuat poster yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Peserta didik mendemonstrasikan dan berbagi pengalaman ke rekan-rekannya selama perjalanan kegiatan P5 dilakukan. Saya Ibu Nur Rahma SPD MPD Kepala UPT SPF SMP Negeri 26 Makassar. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Radia yang telah memberikan praktek baik yang luar biasa. Proses pembelajaran yang diangkat adalah terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nyata sekali apa yang telah dilakukan oleh Ibu Radia terbukti dari anak-anak kita yang luar biasa minatnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran, utamanya pada ujian formatif. Ujian ini menjadi satu bukti nyata, bukti konkret bahwa pembelajaran yang menyenangkan menjadi sebuah support yang luar biasa. Sangat menyenangkan, berarti anak-anak kita termotivasi untuk belajar, dan belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya hidup berkelanjutan bukan hanya sebuah tren, tetapi sebuah komitmen untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Setiap tindakan kecil yang dilakukan, mengurangi limbah plastik, membuat komposter atau mendukung pertanian lokal, memiliki dampak besar dalam menjaga keseimbangan alam dan memperbaiki warisan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan kegiatan ini, memiliki kekuatan untuk membuat perubahan peserta didik menjadi agen perubahan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan sekolah yang sehat dan peduli dengan lingkungan. Terus, memotivasi peserta didik untuk menerapkan lingkungan yang sehat, ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, berkolaborasi untuk mencapai sehat sekolahku, mewujudkan ramah lingkungan kita. Salam Maki. Semoga praktik baik ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.